wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Guntur Buyung, Dewi Nur Cahyanti, Enggardi Rayuningsi, Agnes Damayanti, Amelina Vita, Nabila dan juga Fajar. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendapatan disposable dan fungsi pajak dan fungsi investasi dan fungsi impor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan dikenakannya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Sebagai gambaran, jika pendapatan nasional adalah Y, tetapi di dalamnya terdapat pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka pendapatan yang nyata dapat dibelanjakan sebesar YD sama dengan Y min T. Jadi pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Selanjutnya, berdasarkan dapat tidaknya pajak atau T dan pembayaran alian sebesar R dalam perekonomian suatu negara, besarnya pendapatan disposable atau Y masyarakat negara yang bersangkutan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Nur Cahyanti, NIM 1240111832215 akan melanjutkan materi dari Mbak Enggar. Dalam hal hanya terdapat pembayaran alihan, di mana rumusnya YD sama dengan Y plus R. YD merupakan pendapatan disposable, Y merupakan pendapatan nasional, ditambah R merupakan pembayaran alihan. Selanjutnya, dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran alihan, dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi T ditambah R. YD pendapatan disposable, Y merupakan pendapatan nasional dikurangi T pajak ditambah R pendapatan alihan. Sesungguhnya pendapatan disposable bukan pendapatan nasional yang merupakan variabel bebas dalam persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dengan demikian, rumus fungsi konsumsi dan fungsi tabungan bukan C sama dengan F dikali Y dan S sama dengan G dikali Y, melainkan C sama dengan Y dikali YD sama dengan C0 ditambah C YD, S sama dengan G dikali YD sama dengan S0 ditambah S YD, dan C ditambah S sama dengan YD. Selanjutnya contoh soal. Dari fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditujukan oleh C sama dengan 30 ditambah 0,8 YD jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Jawabannya YD sama dengan Y dikurangi T dikurangi R. 200 dikurangi 16 ditambah 6, hasilnya 160. C sama dengan 30 ditambah 0,8 YD. 30 ditambah 0,8 dikali 190, hasilnya ada 182. Sedangkan S sama dengan YD dikurangi C. YD-nya 190 dikurangi C 182 memperoleh hasil 8. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Prastika Sukmasari dengan NIM 053 akan menjelaskan materi mengenai fungsi pajak. Pajak yang dikenakan pemerintah untuk warganya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pajak yang jumlahnya tertentu atau tidak dikaitkan dengan pendapatan masyarakat, yang dapat digambarkan dengan kurva pajaknya berupa garis lurus atau sejajar dengan sumbu pendapatan, dan dapat dirumuskan dengan T sama dengan T0. Yang kedua yaitu pajak yang penetapannya dikaitkan dengan jumlah pendapatan masyarakat,
dan yang dapat digambarkan dengan kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus yang berlereng positif dan dimulai dari titik pangkal dan dapat dirumuskan dengan T sama dengan TY. Di sini telah dituliskan secara keseluruhan, yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah dapat digambarkan dengan rumus T sama dengan T0 plus TY, dan dengan keterangan T0 adalah pajak otonom dan T adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Dan ini merupakan gambar kurva dari fungsi pajak, bisa dilihat di gambar ini. Saya Guntur Buyung Mahendra akan menjelaskan tentang fungsi investasi. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi adalah permintaan akan investasi, merupakan fungsi dari tingkatan bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I dan tingkat bunga dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai I sama dengan F dalam kurung I, atau I sama dengan I0 min PI, yang I0 sendiri adalah investasi otonom, I kecil adalah tingkat bunga, P proporsi I terhadap I kecil. Permintaan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya, karena hasil harapan yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada menanamkan modal. Akibatnya, permintaan untuk investasi akan menurun. Tingginya tingkat bunga menunjukkan bahwa mahalnya kredit sehingga mengurangi minat berinvestasi pengusaha. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah tingkat investasi, dan semakin rendah tingkat bunga maka semakin tinggi tingkat investasi yang ada. Kurva fungsi investasi. Permintaan akan investasi dapat digambarkan dengan menggunakan kurva MEC dan MEI. MEC dan MEI adalah dua konsep yang sama yang menggambarkan tingkat pengembalian dan yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Menggambarkannya yakni variabel bebas I atau variabel bebas untuk besarnya suku bunga beberapa pada sumbu vertikal, dan variabel bebas I berada pada sumbu horizontal untuk besarnya investasi. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 233. Saya akan memberikan contoh tentang fungsi investasi, yaitu contoh soalnya jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh investasi sama dengan 250 dikurangi 500 I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank 12%, dan berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Yang pertama diketahui investasi sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil, dan I kecil sama dengan 12% dan 30%. Jawabnya investasi sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil, jika I kecil 12% sama dengan 0,12, maka 250 dikurangi 500 dalam kurung 0,12%, maka 250 dikurangi 60 sama dengan 190 investasi. Jika tingkat bunga 30%, maka 0,3. 250 dikurangi 500 dalam kurung 0,3
sama dengan 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Semakin rendah tingkat bunga maka akan semakin tinggi tingkat investasi. Jika dilihat dari sini, jika tingkat bunganya 12%, maka tingkat investasinya akan 190. Jika tingkat bunganya 30%, maka tingkat investasinya 10%. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama Agnes Damayanti, NIM 12401183225. Saya akan menjelaskan tentang fungsi impor. Yang pertama, kita tahu terlebih dahulu apa itu impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional dari suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Kemudian, rumus dari fungsi impor bisa dituliskan M atau impor otonom, Y pendapatan nasional, M marginal propensity to import. Selanjutnya, saya akan membacakan salah satu dari contoh kasusnya. Contoh kasus, bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to impornya 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Nah, jawaban dari contoh kasus yang sudah saya bacakan tadi bisa dilihat di PowerPoint untuk lebih jelasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan juga perbuatan yang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.